kalau Nolan lawan Ling 1v1, Nolan bakal kesusahan banget. Yes, dan tampaknya Faiz kita sudah memasuki drafting phase-nya antara IMP dan juga VL. VL kalau ngelihat nickname playernya ini mereka mungkin Vape Store ya atau komunitas vape dulu awalnya ya. Itu yang suka main Mobile Legends sambil nge-vape. Mungkin. Tapi kalau kita lihat ini dari Imperial ya, mereka masih menentukan untuk apa yang mau mereka ban. Matilda still up on the cards. Fanny juga benar. Fanny langsung di ban, insta ban langsung karena Fanny itu sangat-sangat susah untuk di address. Tapi kalau untuk VL kita masih mikir atau mereka masih mikir apa yang ingin mereka ban. Banyak banget potential ban lagi. Yang kita bilang tadi Matilda Chip paling yang bakal di ban juga di sini untuk menggagalkan global presence dari chip tersebut. Sejauh ini sih number one wanted listnya adalah si Fanny dan juga Chip ya. Oh, Harith. Oke. Ini band yang sebenarnya tadi kita underlook ya karena gak ada di band di first phase. Kalaupun di band, Harith di bandnya itu di second phase ya. Dan tapi kali ini di band. Dari tadi juga walaupun Harithnya lepas-lepas nggak ada yang ngepick gitu. Benar. Kenapa ya? Mungkin emang belum butuh. belum butuh atau emang mungkin gak sesuai dengan playstyle mereka. Harith sebenarnya cukup kuat tapi lagi-lagi ada beberapa adjustment yang dia lalui ya. Dengan adanya nerf ke arah shieldnya setelah didapetin dari Chrono Dash dan juga Synchro Visionnya. Tapi untuk Imperial kita masih menunggu apa yang mereka ban. Suyo tentunya. Aku pengen banget lihat Suyo ya, tapi kayaknya bakal di ban juga karena tadi di dua game awal tuh lepas tuh Suyo. Lepas ya benar. Kita bahkan lupa ada Suyo ya. Iya lupa. Jadi belum bisa kita lihat untuk hari ini setidaknya. Masih ada hari esok ya. Masih ada hari esok. Masih ada 3 hari lagi, 4 hari lagi, 5 hari lagi, 6 hari lagi, 7 hari lagi sampai habis acaranya. Pokoknya sampai akhir bulan Oktober ini masih akan ditemani lah oleh Realize dan ini non-stop ya streamnya. Non-stop ya? Subaton ini? Subaton ya pokoknya. Bang Reza tolong. Sesuai dengan saweran kalian lah ya. Wey, beda. Edit. Ini Edith bakal di-ban juga. Edith kita udah ngeliat value yang dimiliki oleh Edith tadi dipakai sama Beryl tadi yang paling mantep tadi ya sama Beryl. Dia pasang badan itu enak banget pakai Edith, screeningnya enak, dia punya layer CC juga untuk pick off juga enak pakai onwardsnya. Dan kalau misalnya butuh damage extra, lu punya Primal Wrath, tinggal lu pop dan lu punya damage extra tersebut dengan range mode dari Edith. Dan sekarang Imperial last ban mereka. Ban terakhir dari Imperial masih menunggu galau 6 detik lagi, 5 detik lagi. Agak sedikit galau ya, biasanya udah menentukan. Matilda mungkin? Matilda harus di-ban harusnya di sini. Matilda atau enggak nge-ban? Sudah habis waktunya. Harusnya nge-ban. Enggak mungkin enggak nge-ban sih ya. Enggak mungkin enggak. Oh, Chip. Chip. Ya, Chip yang bakal di-ban. Jangkrik bos. Aduh, ini masih sangat-sangat mainstream sekali dan juga sangat-sangat priority band sekali dari Imperial ya. Dan juga dari VL juga masih di dalam jalur sih. Ya, bandnya masih sama ya untuk beberapa match yang kita lalui. Harusnya dari VL di sini mereka gambling, either mereka mau ban Ling atau mereka mau nge-ban Matilda. Karena dari Imperial Ling, Ling. Mereka bakal nge-ban Ling. Jadi dari Imperial karena mereka ada di blue side, sekarang mereka punya first pick. Matilda terbuka lebar. Matilda bisa mereka ambil sekarang juga untuk bisa membuka Brother Horizon. Tapi menurut gue kalau misalnya musuh nggak bawa Ling, kayaknya Matilda juga nggak menjadi sebuah keharusan untuk nge-invade purple buff-nya mungkin. Tapi ternyata Matilda yang bakal diambil. Jadi value-nya lebih dari cuma nge-invade. Value-nya ada di Circling Eagle, di Guiding Wind-nya untuk bisa keluar in and out di saat nge-fight dan juga bisa menambahkan beberapa sisi tambahan di fight-nya. Foveus. Oke. Dan pilihan keduanya jatuh kepada siapa? Biasanya barengan ngepick satu sama duanya. Ini ada delay nih ya. Foveus udah yakin sih untuk bermain di lineup ini. Mungkin Foveusnya bakal memberikan tanda-tanda bahwa mungkin dari VL mereka bakal ambil dive composition Valentina. Safe pick di saat mungkin Imperial mau ngambil atau Faramis mungkin atau Vexana. Faramis kita belum lihat sama sekali. Ya dari Faramis tadi belum kita lihat sama sekali. Faramis sebenarnya cukup high value. Di saat lu ngelawan tim yang emang heavy dive, di saat lu lawan tim yang emang pengen nge-prolong fight-nya, Faramis itu bagus banget. Iya ya, masih ada Faramis tapi ada Valentina juga ya. Jadi menjadi
pisau bermata dua, dan Alpha dan juga Nathan. Oh, Alpha dan Nathan. Oke, cukup kuat setidaknya untuk tim fightingnya nanti. Matilda Alpha ini combo yang juga sangat-sangat value ya untuk tim Imperial. Nathan setidaknya lu punya late game insurance, asuransi late game untuk bisa lu ya keep on farming dan dapetin damage late-nya. Oh, Lolita. Lolita. Sisi AoE dengan Numenon Blast-nya. Dan juga Bulwark-nya juga ya dengan satu buah Bulwark, The Guardian's Bulwark. Mungkin bisa menangkal attack dari Nathan, tapi menurut gua nggak se-urgent itu sih. Jadi Lolita pick-nya untuk nambahin frontline doang. Tapi ya High Loss bakal di-ban. High Loss belum ada di pick juga sama sekali. Yes. Karena ini hero sebenarnya juga cukup di favorite banget ya untuk beberapa tim yang bermain. Tapi ternyata untuk hari ini kita nggak ngeliat High Loss sama sekali. Ya padahal seperti kita ketahui ya, High Loss ini sustain banget, ganggu banget, dan juga slow-nya juga sangat-sangat merepotkan. 1-1, oke. Karena juga gold lane dari VL juga belum muncul nih akan ke arah mana, tapi dengan kombinasi Porpheus dan juga 1-1 mungkin tidak mau dihadapi oleh teman-teman dari Imperial. Gatot Kaca ditutup. Oh iya, Gatot Kaca ya? Yes. Di first phase available, Khalid juga masih lepas. Tapi kayaknya untuk Khalid dari VL itu nggak possible karena mereka udah ngunci Roam dan XP. Jadi Khalid mungkin bisa diambil sama tim Imperial. Hayabusa ban, berarti masih mengecilkan jungle potentialnya karena dari Imperial kayaknya mereka udah dapet jungle ya di Alpha. Yes, ada mungkin Nolan, Roger. Yang paling make sense sih menurut gue sih Roger ya. Roger ya. Untuk tim VL karena lu punya chase potential karena Nathan juga bisa nge-dive, tapi Nolan ternyata yang bakal di pick up. Nolan juga sebenarnya masih cukup bagus untuk bisa mendapatkan akses ke backline ke arah Nathan ya. Yes, dan dia juga seperti tadi lo bilang bisa in and out secara cepat sekali. Walaupun nanti juga mungkin circling eagle dari Matilda juga cukup merepotkan untuk teman-teman dari VL ya. Sangat merepotkan sih circling eagle-nya. Tapi ingat dari tim VL ya, mereka punya Valentina. Jadi kalau misalnya butuh circling eagle-nya untuk di steal pakai IMU itu pasti potential juga masih bagus. Spear of Alpha juga bisa di steal. Tapi itu meletakkan Valentina di posisi yang sangat-sangat berbahaya karena lu harus nge-dive ke backline-nya. Itu ultimate yang lu bakal pakai di saat lu mau commit ke fight. Dan kalau Imperial bakal nge-pick mereka bakal nge-pick Terizla frontline cukup bagus. Meskipun Body of Smith-nya kena nerf ya, damage reduction-nya nggak sebesar pre-patch. Jadi ya untuk Nolan sendiri atau untuk Terizla sendiri, Zask ternyata. Oh, Zask ini hero yang sebenarnya cukup tidak kita lihat dan cukup di bawah radar juga ya, underlook. Tapi Zask ini Imperial nyampe ke late game bakal GG banget. Ada 2 late game insurance lah ya, jadi Zask kena nerf karena yang nerfnya sebenarnya di early game. Di early-nya aja. Early game-nya bener-bener kehambat banget karena damage-nya kena reduce, terus meresponnya nggak se-OP dulu lagi. Tapi kalau nyampe ke late game itu bakal susah banget, dan Claude yang bakal di-pick oleh VL. Jadi ini gold lane-nya bakal weak side banget untuk tim VL. Mereka bakal main kayaknya via Nolan-nya. Nolan-nya bakal jadi main carry. Yes, dan untuk 2 damage dealer utama dari Imperial, dua-duanya magic damage ya. Iya, magic Zaz damage. Dan juga Nathan ya. Yeah. Alpha sama Terizla bakal pasang badan. Frontliner seperti biasa. VL ini mereka harus main front to back kayaknya dengan Fovis yang mereka miliki juga. Dari tadi ya Is ya, itu kan rata kanan. Tapi gue ngeliat drafting kali ini, gue kiri sih. Sebenarnya make sense sih untuk lu bilang kiri kalau ke late game. Yes. Dan VL mereka harus end gamenya di bawah menit 11 atau 12 mungkin. Yes, dan tampaknya jawabannya akan segera hadir karena kita sudah terhubung langsung ke Land of Dawn di match yang terakhir DGWIB MLBB S16 hari yang pertama antara Imperial Esports versus tim VL. Saya Manggaler dan juga Faiz mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy the game. Oke, David tentunya. David pakai T ya. David 2 T tuh. Alpha start orange masih make sense karena lu butuh extra clearing speed juga dengan damage yang diberikan oleh orange buff, jadi akan ngebantu. Sementara Galadriel dia juga start orange, jadi pathing yang cukup baru untuk jungle-jungle ini adalah starting orange lalu follow ke purple-nya. Masalahnya sekarang untuk seorang Jubret, dia pakai Zask ini bakal sangat-sangat berbahaya untuk dia di early game ya. Dia bisa kena burst pakai Nathan, dia bisa kena burst dengan adanya satu
pemain yang rotasi, entah itu Phobius entah itu Lolitanya, dan sudah ada fracture ke arah Wanime. Tapi untungnya dia masih survive. Yes, dan kita lihat di sini masih cukup santai kedua tim. Masih coba farming saja, sementara ini David sudah mencoba mengambil jungle milik tim VL untuk mengimbangi rotasi yang dilakukan oleh Galadriel ataupun juga Nolan. Itu VL tuh namanya ya, dari Cloud-nya tadi. Tapi ternyata langsung ada satu buah fracture ke belakang, langsung di dodge. Tapi Spiral Alpha connect dan mereka akan mengejar. Flicker forward dari Jeva terpaksa untuk dilakukan secara defensif, namun Chiki nih ke gondang dia. Mundur. Beda. Oh, bukan. Beda lagu ya. Maksudnya lagunya bener tapi kayaknya dia bukan. Dia nggak mau ke gondang dia. Nggak mau ke gondang dia. Dan kali ini Galadriel hampir saja tadi, tapi dia mengeluarkan pasifnya 1000 step atau 1000 langkah untuk kabur. Ya, dengan satu buah Cosmic Leap dia berhasil untuk cabut. Dan VL melawan Wanime di bawah. Ini bakal jadi lane yang sebenarnya gitu-gitu tidak aja akan menguntungkan untuk VL ya. Tapi kalau kita lihat VL ternyata dapetin level 4 terlebih dahulu dibanding Wanime. Jadi untuk Nathannya dia nggak perlu was-was, dia tinggal survive aja sampai late game. Itu bakal GG banget untuk tim Imperial Esports. Masalahnya sekarang Turtle akan mereka start dan para pemain VL sudah mendekat. Mulai masuk dari Demon Pursuit dan Galadriel dengan satu buah retributionnya connect ke arah Turtle dan mereka langsung fight. Dominant Blast akan dipop dan flickernya berhasil untuk menangkap 3 pemain di tempat dan para pemain dari tim VL akan mengejar dan Galadriel dengan 1 kill penting. Purple buff akan di-invade. Namun satu pemain mulai datang itu Dazzle. Yang harus minta nyawa juga. Purple buffnya pun akan diberikan secara cuma-cuma. You buy 1, you get 3. Ya, kita lihat beli 1 dapat 3. Tadi sebenarnya juga agak sedikit tidak terlalu penting juga untuk teman-teman dari Imperial Esports untuk melanjutkan pertarungan karena semakin dilanjutkan semakin rugi juga tadi. Dan kita lihat in-game equipmentnya memasuki menit ketiga, Faiz. Ada Hunter Strike baru saja didapatkan oleh Galadriel ataupun Nolannya. Sementara itu Wanime sudah mengamankan Feather of Heaven. Ya, Hunter Strike langsung dibeli ya. First item yang sebenarnya cukup kuat juga. Contrary untuk start After Siege, dia pilih Hunter Strike, jadi lebih make sense juga kali ini untuk bisa nge-snowball dirinya. Masalahnya di bawah VL under pressure, Wanime akan diberikan priority di bawah. Masalahnya rotasi akan dibangun ke arah Wanime. Sebelum itu DHS didapatkan oleh VL. Yes, di sini kita lihat 3-0 skor sementara untuk tim VL. Tadi sebenarnya satu momen saja yang dapat di-capitalize oleh tim VL sangat baik. Tapi Imperial Esports juga belum tertekan, masih banyak sekali room for improvement untuk mereka. Wanime mengarah ke Warrior Boots. Ya. Lebih mengamankan untuk physical defense ya. Ya, dia butuh physical defense. Yes. Lawannya Cloud, lawannya Nolan. Dia bakal di burst, tapi ternyata di bushnya ada 4 pemain dan langsung Spirit of Alpha ke belakang. Circling Eagle juga di pop. Sementara itu dari seorang David dapetin killnya. Galadriel masih berdansa dan Blazing Duet dari VL menangkap Jericho sang Sigma. Tapi Galadriel kembali untuk lebih. Dia mengejar lagi penalty zone-nya ke belakang juga. Connect Galadriel masih survive untuk selama mungkin. 3 tukar 1. Ya, tim VL lagi masih survive. Buy 1 get 3. Imperial yang menginisiasi, malah Imperial yang merugi. Sudah 2 kali momen seperti ini. Kira-kira apakah mereka harus menghentikan inisiasi seperti itu? Ya, mereka harus nunggu timernya dulu sih. Yes. Karena sebenarnya nggak masalah, karena Nathannya tuh nggak harus ikut fight. Tapi yang menjadi masalah adalah Jubret mulai terhambat ya, pergerakannya terhambat, progres. Tapi nggak masalah, Zask bakal scale dengan waktu, seiring berjalannya waktu dengan item yang dia beli. Dia bukan tipikal hero yang harus super farm, ultra farming. Dia nggak harus ke power farm untuk dapetin power spike-nya. Di saat waktu memang udah menunjukkan ke arah late game, Zaskia bakal nge-scale dengan sendirinya. Beda dengan Nathan yang harus actively nge-farm itemnya biar bisa ikut ke dalam partisipasi team fight-nya. Jadi untuk Imperial Esports setidaknya dengan kehilangan pemain-pemain dari tadi, ya mereka gak kehilangan dari seorang Nathannya, tapi tiba-tiba Galadriel lagi double kill. Blazing Duet dari VL mencoba untuk menangkap Wanime. Masalahnya Wanime masih survive dengan 1 buah entropy. Yes, Nolannya sudah 5-0 sejauh ini. Bahaya. 1 buah warning juga untuk teman-teman dari Imperial Esports, tidak
jangan terlalu memberikan keleluasaan sih untuk teman-teman dari tim VL untuk dapat bergerak dan juga menginvade. Dan tampaknya mid lane turret juga sudah direlakan oleh teman-teman dari Imperial. Di sini kita lihat Dazzle dipaksa mundur, sudah terkena poke dari kawan-kawan tim VL. Wow, perbedaan 5.000 net worth atau 5k gold di menit ke-6 ini cukup sudah mulai terlihat antara tim VL dan juga Imperial, kesenjangannya di sini. Bahkan ada satu buah pertarungan 2 lawan 3. Tidak mau overcommit teman-teman dari tim VL. 8-1 sejauh ini, Faiz. Oh, Jiva juga punya playmaking tool dalam bentuk penalty zone yang di steal. Dan Galadriel, lihat seberapa beraninya dia untuk step forward kayak gitu. Oh my goodness, penalty zone-nya sempurna. Dengan satu flicker, kemudian blast di layer juga, tapi backline-nya diancam. VL dengan blazing duet, tapi ternyata meskipun inisiasi di tangan tim VL dilaksanakan, Imperial Esports yang dapetin kill ke arah match. Ya, satu buah counter tadi dari teman-teman Imperial dan juga tampaknya tadi penalty zone walaupun perfect tapi momennya agak telat sepersekian detik saja sehingga teman-teman dari Imperial juga sudah masuk ke arah turretnya tadi ya. Ya. Oh, Cikini fake. harus berhati-hati. Dikejar oleh Jericho Sigma, tapi Jericho Sigma nggak mau komit. Dan tiba-tiba Cikini pun yang akan lompat ke arah David. Nggak kena ya. Spear Alpha-nya. Gue nggak tahu itu defensif mungkin ya, karena dia nggak mau komit terlalu jauh. Yes, dan kita lihat item-item belum juga ada upgrade tampaknya. Harusnya sudah OTW ke item kedua, betul. Kita lihat untuk Nolan-nya sudah mengamankan Hunter Strike dan juga Heptasis. Sementara itu untuk Valentina-nya sudah mendapatkan buku kepintaran atau buku kebijakan. Yes, Thunderbelt menjadi item pertama dari Popheus. Di sini harus berhati-hati teman-teman dari Imperial kalau tidak mau semakin dalam lagi terperosok. Tapi bahkan Cikini Vape atau VL tadi ya tidak sadar dirinya terhit turret banyak banget ya. Ya, ada beberapa misplay dari para pemain tim VL. Mereka komit terlalu jauh. Galadriel, he's fishing for something. Kemudian Blast akan dipop, tapi ternyata penalty zone-nya yang sempurna. Vengeance pun akan dikeluarkan, tapi Entropy dari Wanime akan memaksa dia untuk team fight-nya. Penalty zone ke belakang yang di-steal oleh Jeva. Sementara itu Dominatus Descent dari seorang Jubret belum bisa mendapatkan targetnya. Galadriel double kill. Dan tiba-tiba tim VL, mereka yang mencuri 2 kill tapi langsung dibalas kontan dengan 2 kill pula. Yes, trade yang bisa gue bilang untuk Imperial Esports sangat-sangat bisa membangkitkan mental mereka juga dan juga untuk membalikan momentum sih. Karena dari tadi sebenarnya perbedaan networknya ada di 5.000 tapi seiring berjalannya waktu Imperial tampak bisa keep up untuk dengan teman-teman dari tim VL ya. Ya, mereka masih dekat sebenarnya 5-10 dan gold lead-nya juga terlalu jauh, tapi sebenarnya secara gameplay Imperial Esports masih bisa mengimbangi para pemain tim dan VL. Kita tahu semakin late ya semakin mengarah ke Imperial. Semakin mengarah ke Imperial. Masalahnya tim VL, mereka selalu pintar untuk mendapatkan pick off yang penting dan Queen's Wings akan dibeli oleh Mitch untuk mereduce damage dari Alpha dan juga Terizlanya. Mungkin masalahnya ini magic damage yang menjadi masalah, yang menjadi isu utama dari Wanime. Dan juga Jubret Lord akan di start. Queen's Wings pula untuk seorang Alpha dari David, tapi ternyata Lordnya diberikan secara cuma-cuma. Yes, dan tidak mau ada kontestasi tadi dari teman-teman Imperial Esports. Cikini Vape masuk dia ke arah bus, nampak sudah mengetahui. Lagi dan lagi misplay by David with P. Dan satu buah recall dari Galadriel cukup sangat percaya diri. Kita lihat satu buah poke dan juga escape ke depan. Kita lihat Cikini Vape mendapatkan 2 teman-teman dari Imperial Esports, namun tidak ada follow up lanjutan. Tidak mau untuk overextend tampaknya. Ya, Cikini akan memasang bulwark-nya. Ini bulwark sebenarnya sangat akan signifikan ya. Ini signifikan banget untuk tim VL sebagai killing tool juga, anti push ataupun anti ability ke arah para pemain Imperial Esports. Masalahnya Imperial sekarang mereka main pintar, mereka stick S5, nggak mau maksain split side pushnya. Tapi Endless Battle udah dibeli oleh Galadriel, dia butuh sustain yang lebih daripada mobility-nya juga. Dan sekarang Imperial Esports mereka masih akan menunggu, hanya akan bermain dengan counter engage karena mereka nggak mau nge-start duluan. Cikini akan nge-pop New Miran Blast-nya, di dodge oleh para pemain Imperial Esports. Satu ultimate blown off, tapi Holy Crystal didapatkan oleh Wanime. Yes, tampak tadi untuk memukul mundur teman-teman dari Imperial Esports. Satu buah pergerakan tadi Vengeance tidak mampu
menyelamatkan Mitch dari kematiannya dan hanya pengorbanan begitu saja. 6-10 skor sementara ini, semakin merapat sebenarnya jarak dari teman-teman Imperial Esports, tapi dari segi networknya malah menjauh ke arah 7.000 gold. Ya, ini VL udah cukup jauh ya sebenarnya. Galadriel ketahuan sama Sentry, tapi ada in-game fact by Dunia Games, Matilda merupakan most pick hero pada DGWB season 15 dengan 11 kali pick dan 82% win rate. Jadi Matilda emang se-value itu di season sebelumnya, dan season sekarang mungkin sama ceritanya karena Matilda sangat-sangat dikontes, sering banget di pick, dan sebenarnya juga memberikan tren positif bagi tim-tim yang nge-pick Matilda. Yes, kita lihat, dan 1 menit mengarah ke Lord yang berikutnya, tapi di sini Dazzle masih dapat keluar dengan guiding win dari Matilda. Sangat-sangat membantu sekali untuk masuk dan juga keluar teman-teman Imperial. Jubret di sini juga sudah mulai, damage-nya sudah mulai terasa juga. Teman-teman dari tim VL tidak bisa sembarangan untuk dive in begitu saja. Ya, Galadriel dia masih belum mati ya ini ya, masih 6-0. 6-0 betul. Ya, udah level 15 juga kalau dibanding semua pemain yang ada di Land of Dawn. 12 ya si belum David ada ya. yang punya level 15 juga. David masih level 12, Wanimei level 13. Jadi ini Nolan emang udah melalang buana, mengerikan banget. Tapi masalahnya dari tim VL, mereka masih harus menahan agresivitas mereka. Karena lihat, Imperial Esports di saat adanya satu buah high ground siege ke arah turret, mereka punya defense yang cukup kuat. Mereka punya Nathan yang bisa nge-clear wave secepat mungkin. Dan bahkan ada Jubret dengan Nightmare Respawn-nya yang bisa mengganggu para pemain tim VL. Yes, dan Lord kedua sudah muncul di Land of Dawn. Harusnya ini akan menjadi sebuah perang besar, akan pecah sih harusnya ya. Ya. Untuk teman-teman dari Imperial, kalau dibiarin free aja tampaknya masih free ya. Mereka masih cukup percaya diri dengan kemampuan defensif high ground mereka. Itu poinnya. Mereka masih percaya dengan defensive potential mereka. Karena mereka juga bisa nge-cut Lordnya dengan kencang. Apalagi Wanimei ini udah dapetin Holy Crystal juga, dia udah mulai scaling ke arah late gamenya. Jadi mungkin defensive side mereka cukup kuat untuk menalang Lord ini. Tapi masalahnya Bloodwing sudah dibeli oleh seorang Jeva juga untuk memberikan dia defensive stat yang lebih. Ini dia in-game equipment by Dunia Games juga. Kalau kita lihat foto dan Dominance Ice sudah dibeli juga oleh seorang Jericho. Ini untuk membantu anti-heal juga, tapi untuk Galadriel dia udah full slot item. Yes, ada si Halbert juga ya pemilihan item terakhirnya. Dan untuk Cloud-nya juga sudah sakit banget, harusnya sudah DHS, Golden Staff, Corrosion dan juga Malefic Roar ya. Seharusnya, tapi masih bisa di-defend banget sih oleh teman-teman dari Imperial sih. Harusnya masih bisa. Masih bisa banget nih. Akan nge-march di bawah, tapi mereka udah siapin tri-lane push. Jadi ini akan menjadi masalah. Lordnya dengan sangat gampang akan membuka turret bawah. Sementara itu fight dibagi menjadi 2. Galadriel fishing for an angle, mencari mangsa, mencari waktu. Keempat pemain Galadriel akan masuk tapi belum ada damage. Penalty zone-nya sempurna ke belakang, tapi Blazing Duet akan dipop oleh VL. Dan mereka mulai mengupas satu buah base turretnya dan bahkan base yang akan dibuka perlahan. Sementara itu Jeva dengan Arcane Shade akan mulai masuk, tapi Dazzle yang memasang badan dan nge-clear semua wave-nya. Imperial Esports live to see another day. Yes, kita lihat satu buah defensive play dari teman-teman Imperial Esports, walaupun tadi mengorbankan David sebagai tumbalnya, tapi setidaknya mereka masih dapat menarik napas. Setidaknya untuk ke Lord berikutnya 70 detikan lagi. Tapi kalau untuk Lord berikutnya diberikan free lagi, ini akan sulit banget sih dengan 2 turret yang sudah gundul. Seharusnya nanti pushnya juga akan sangat susah untuk ditahan oleh Imperial Esports sih. Iya. Mereka bisa nahan dengan begitu kuat sebenarnya. Lagi-lagi mungkin next Lord akan menjadi penentuan, dan mungkin Imperial bakal bakal nge-contest juga satu solusi dari mungkin defensive playstyle dari Imperial Esports di saat mereka mau nahan adalah untuk nge-split lane yang menjadi 3 tri-lane push seperti yang dilakukan tadi oleh tim VL. Mereka bisa untuk nge-split top, mid, and bottomnya, dan Imperial Esports mereka jadi sulit untuk mengkonsentrasikan defense mereka. Untungnya Imperial Esports mereka masih punya waktu untuk bernafas dan recollecting their thoughts. Sementara Wanimei dia udah punya waktu juga untuk nge-farm lebih. Karena kenapa? Turret udah pada hancur, wave nge-push ke arah base mereka bisa farming ke arah creeps dan minions yang akan datang. Jadi mungkin item bisa menjadi solusi bagi mereka. Yes, dan kalau dari Imperial Esports
harus nyoba nge-cut lane gak sih untuk misalkan nanti Ya. mereka kalah di Lord atau mereka berikan secara cuma-cuma. Tapi tampaknya dari segi posisinya juga teman-teman dari Imperial Esports siap untuk mengkontes Lord di menit ke-16 ini. Iya, Lord akan coba untuk di-juggle terlebih dahulu. Mitch nge-pop Demonic. Bottom lane-nya jelek sih. Demonic Pursuit-nya tadi. Tapi Lord hanya akan di-juggle. Dan kalau masalah cut-nya, kalau Imperial Esports mau nge-cut, mereka nggak punya hero yang bisa nge-cut. Yes. Dengan cepat mobility itu nggak ada. Hanya di tangan Matilda. Bottom lane-nya masuk lagi. Dan bottom lane udah nge-crash ke arah Crystal. Mereka harus menahan. Lord akan diambil secara cepat. Dan penalty zone ke arah Bush. Namun Wanime dapetin kill ke arah VL. Double kill untuk Wanime. Dan bahkan Jeva pun tumbang. Di saat yang sangat genting mereka berhasil memutar balik keadaan. Wanime di belakang. Mengejar ke arah seorang Ciki nih. Tapi Galadriel melihat ke arah Crystal. Crystalnya di depan mata. Galadriel akan menjadi pahlawan untuk tim VL. Imperial Esports hampir mendapatkan comeback, tapi Galadriel says otherwise.